Dua set mesin pompa yang terhubung dengan selang. Demi mendapat keuntungan miliaran rupiah, 5 tersangka nekat melakukan praktik penyelewengan solar subsidi yang beroperasi di jantung kota Denpasar. Praktik ini terbongkar setelah Reskrimsus Polda Bali menggerebek gudang penimbunan solar subsidi di kawasan Suwung Batan Kendal, Denpasar Selatan, kota Denpasar. Dari usaha ilegal tersebut, para mafia ini meraup keuntungan hingga 4.896 miliar rupiah. Pasca digerebek aparat, sejumlah garis polisi terpasang di sejumlah titik. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Bali terkait dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi. Awalnya, warga yang tinggal di sekitar gudang kerap melihat mobil keluar masuk ke gudang yang lokasinya agak tersembunyi di ujung gang. Modus para pelaku terbilang rapi dengan membeli solar subsidi dari berbagai SPBU untuk kemudian ditimbun di gudang. Demi meraup keuntungan besar, solar subsidi tersebut kemudian dipasarkan dengan harga BBM industri, termasuk untuk kebutuhan kapal wisata. Solar subsidi dibeli dari SPBU seharga Rp6.500 per liter, lalu dijual ke gudang seharga Rp10.000 per liter, kemudian dipasarkan ke konsumen dengan harga Rp13.000 per liter. Padahal harga resmi solar industri berada di kisaran Rp21.000 per liter. Dari hasil pemeriksaan, penyidik resmi menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Nyoman Nirke selaku direktur sekaligus pemilik gudang, ditambah 4 orang berstatus karyawan, masing-masing Imade Adi Surya Negara, Inengah Dirke alias Goler, Imade Agus Gorawirawan, serta Edwardus Anugrah Hambur. Hingga kini, baru 2 orang yang ditahan, sementara 3 lainnya belum memenuhi panggilan aparat. Hasil pemeriksaan kami terkait dengan pengungkapan penjualan BBM bersubsidi seolah-olah dijual dengan model kayak BBM industri, solar industri. Di sini adalah modus tersangka mengambil dari SPBU, para pelaku ini mengambil dari SPBU dengan kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kemudian setelah sampai di gudang ini, akhirnya dialihkan ke tempat penampungan. Ya. Dari tempat penampungan tersebut baru dimasukkan lagi ke tangki-tangki solar industri yang resmi. Jadi seolah-olah keluar dari gudang ini itu adalah BBM solar industri, padahal itu adalah BBM solar subsidi. Selama 6 bulan menjalankan bisnis ilegal ini, dalam sehari para tersangka bisa mengumpulkan sekitar 1 ton solar subsidi. Polda Bali kini masih mendalami aliran dana, hasil kejahatan dan membuka peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang. Sementara ribuan liter BBM yang diamankan akan dititipkan di tempat sesuai standar, sebagian diuji laboratorium, dan sisanya dilelang dengan hasil disita untuk negara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Laporan Alit Sidi, Denpasar, Garuda TV. Fenomena konten horor di media sosial kini mendapat penolakan tegas dari warga Desa Adat Plage, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Desa adat setempat secara resmi melarang segala bentuk pembuatan konten bernuansa mistis dan horor di kawasan Jembatan Tukat Bangkung.
Larangan ini diberlakukan demi menjaga kenyamanan warga, sekaligus menghapus kesan negatif yang selama ini melekat pada jembatan tertinggi di Bali tersebut. Bendesa Adat Plaga Imadi Susilo menegaskan bahwa wilayah desa adat tidak membenarkan aktivitas apapun yang mengandung unsur negatif, apalagi yang berpotensi mengganggu keseimbangan secara spiritual atau niskala. Larangan ini muncul sebagai respon atas maraknya konten horor yang kerap dibuat secara diam-diam, terutama setelah insiden bunuh diri yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Menurut Susilo, praktek ini sudah berlebihan dan menimbulkan keresahan warga. Selain mengganggu ketenangan masyarakat, konten-konten tersebut dikhawatirkan menciptakan citra buruk Desa Plaga di mata publik, seolah kawasan tersebut identik dengan hal-hal menyeramkan. Kempujuru Desa Adat Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Nah, itu niki kewencan sekali pelaksanaan konten untuk di jembatan Bangkong niko memang yang sendiri tidak kasih izin akan selamanya yang tutup kendan. Ya untuk napi karena wilayah diangker desa adat niko skala niko tiang tempurun kendan. Dalam artian sudah pasti dia itu akan mengganggu keberadaan skalanya niko kendan. Karena niko sudah barang tentu niko jadi mengganggu untuk keamanan masyarakat yang ring Desa Adat Plaga. Desa Adat ingin mengembalikan fungsi jembatan Tukat Bangkung sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan layak dikunjungi tanpa dibayangi stigma mistis. Larangan ini telah berlaku efektif sejak Selasa malam, 6 Januari 2026, setelah pihak desa memergoki langsung aktivitas pembuatan konten horor di lokasi. Meski belum tertuang dalam awik-awik atau pererem tertulis, Desa Adat Plaga memastikan aturan adat akan segera disusun. Sebagai langkah lanjutan, desa berencana bersurat ke Polsek Petang guna meminta dukungan pengamanan jika terjadi pelanggaran ke depan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Baik, terima kasih. Kami atas nama Kantor Hukum Teddy Lovim mengucapkan selamat atas terbentuknya Garuda TV Biro Bali, di mana dalam konsep acara Nalar Keadilan telah memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk perkembangan hukumnya dan bisa. Sekali lagi ucapan selamat dan semoga sukses. Terima kasih. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore live di Garuda TV. Pengelola Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali bekerjasama dengan Balai Besar Karantina Kesehatan Denpasar menyiapkan sejumlah upaya kesiapsiagaan di lingkungan bandara. Selain menyiapkan area khusus pemeriksaan kesehatan bagi penumpang, peralatan thermal scanner juga ditempatkan di sejumlah titik strategis pada area terminal internasional maupun domestik Bandara Ngurah Rai. Salah satu titik strategis penempatan thermal scanner di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terletak di area terminal kedatangan internasional. Balai Besar Karantina Kesehatan Denpasar juga menyiapkan petugas untuk melakukan pemantauan terhadap penumpang dengan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh. Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi secara dini potensi gangguan kesehatan yang dialami penumpang saat berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Upaya ini juga bentuk antisipasi penyebaran superflu sebagai varian baru virus influenza yang belakangan dilaporkan telah masuk ke Indonesia dengan tingkat penularan yang sangat agresif. Meskipun secara medis diidentifikasi sebagai influenza A subvarian H3N2 dengan subclade K, kecepatan penyebarannya telah memicu perhatian serius dari otoritas kesehatan global karena kemampuannya memicu gejala yang lebih berat dibandingkan flu musiman biasa. JM Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Nugroho Jati mengemukakan sebagai bentuk mitigasi lanjutan, Bandara Igusti Ngurah Rai terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memonitor perkembangan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan keamanan seluruh pengguna jasa bandara. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, karena ini adalah pintu masuk internasional yang cukup besar penggunanya, saya kira gejala yang kami pelajari dan kami dapatkan informasi kurang lebih mirip ya dengan orang flu biasa, hanya mungkin ada gejalanya sama, sehingga mendeteksinya itu juga akan lebih terlihat ketika suhu badan tinggi, sehingga termometer atau termogun yang kami siapkan pada masa pandemi lalu bisa kami gunakan dan kami standby-kan kembali hingga saat ini. Semua beroperasi dalam keadaan baik, dan informasi lebih lanjut tentunya dari Kementerian Kesehatan terkait bagaimana perkembangan dan penanganan tindak lanjutnya. Tapi untuk saat ini kami antisipasi, kami siap dengan peralatan dan personel tetap waspada. Ada berapa thermal scanner itu Pak yang disiagakan Pak? Yang di domestik dan di internasional kalau kita total kurang lebih sekitar 25, karena itu menyangkut di alur-alur utama jalur penumpang berangkat maupun kedatangan, baik di kedatangan dan di keberangkatan, domestik dan internasional. Secara khusus Bandara Ngurah Rai saat ini masih menunjukkan kondisi landai dan sebatas himbauan agar penumpang senantiasa waspada. Sementara, informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan penanganan superflu tetap menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan dan pihak bandara berkomitmen mengikuti setiap arahan yang dikeluarkan otoritas kesehatan. Laporan Ali Sidi, Badung, Garuda TV. Gubernur Bali Wayan Koster membuat gebrakan dalam upaya mewujudkan pariwisata berkualitas, salah satunya dengan merancang perda yang mengatur skema cek saldo 3 bulan terakhir wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Hal ini untuk memastikan bahwa wisatawan asing tersebut memiliki uang yang cukup selama berlibur di Bali. Pemprov Bali kini sedang menggodok perda tentang penyelenggaraan pariwisata berkualitas. Salah satu poin krusial dari perda tersebut tentu saja memuat aturan terkait skema pengecekan saldo tabungan Wisman yang akan berkunjung ke Pulau Dewata. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi turis asing yang terlantar akibat kehabisan uang di Bali. Yang nantinya dicek adalah kondisi saldo tabungan Wisman dalam 3 bulan terakhir. Dengan memiliki uang yang cukup, tentu turis asing bisa lebih lama menikmati liburan di Bali. Tidak hanya berdampak terhadap okupansi hotel, hal ini juga menggairahkan perekonomian dan UMKM lokal Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menerangkan rencana perda tersebut sebagai upaya serius untuk mengarahkan pariwisata Bali menuju pariwisata berkualitas. Perda pariwisata berkualitas kini dalam tahap finalisasi untuk kemudian disampaikan kepada DPRD Bali dan diyakini bisa diterapkan tahun ini. Perda tersebut diharapkan menjadi filter masuknya wisatawan sehingga meminimalisir wisatawan yang berulah di Bali. Meski aturan ini masih tergolong baru diterapkan di Indonesia, nyatanya beberapa negara sudah lebih dulu menerapkan persyaratan minimal saldo tabungan untuk wisatawan yang ingin berkunjung. Bahwa ke depan ini kita akan mulai mengarah kepada pariwisata berkualitas. Jadi tidak bicara jumlah semata, tapi yang berkualitas. Yang dirancang dalam perda itu tata kelola pariwisata secara menyeluruh. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah wisatawan yang datang ke Bali harus yang berkualitas. Sedang dirumuskan diantaranya adalah berapa uangnya 3 bulan terakhir di buku tabungan dalam 3 bulan terakhir, berapa lama di Bali dan di mana tinggalnya, bersama siapa dan apa aktivitasnya, supaya terkontrol semua. Salah seorang pelaku pariwisata yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali,
Ana Agung Bagus Tri Chandra Arke menyarankan Pemprov Bali agar terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan sampah, kemacetan, dan banjir sebelum mengeluarkan perda tentang penyelenggaraan pariwisata berkualitas. Secara prinsip, rencana perda tersebut harus mendapat dukungan berbagai pihak karena karakter turis asing saat ini berbeda dengan zaman dulu yang benar-benar ingin menikmati keindahan alam dan budaya Bali. Sebagai pelaku pariwisata, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gub akan membuat perda tentang pariwisata yang berkualitas, kami dari pusat sangat mendukung. Ya, dalam arti walaupun dengan dengan dilengkapi dengan data keuangan, ya, walaupun keuangan kan sensitif, tapi kan wajar. Kadang-kadang kita membuat visa pun atas rekomendasi bank 3 bulan terakhir, kan sudah biasa lah. Tapi kalau memang ini harus ada pendalaman lagi, biar ada sesuatu yang mengacu pada sebuah perda itu yang mewajibkan wisatawan untuk melampirkan keuangan tersebut. Nah, ini perlu dikonsultasikan ke pusat, regulasinya harus tepat, sehingga harapan dari kita semua masyarakat Bali, khususnya kami dari pariwisata, memang sangat memerlukan itu. Tidak adanya filter terhadap wisatawan asing membuat banyak wisatawan mancanegara yang justru bekerja secara nomaden di Bali dan memilih menetap di rumah kos. Terkait aturan tentang pemeriksaan saldo tabungan Wisman, hal tersebut wajib dikonsultasikan dengan pemerintah pusat agar kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan di atasnya. Laporan Ali Sidi, Badung, Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore live di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG benar-benar membawa kebahagiaan bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Badung. Tak hanya gratis, menu yang disajikan juga dinilai lezat dan bergizi oleh para siswa. Seperti terlihat di SD Negeri 3 Abian Semal, Dauh Yeh Cani, Desa Abian Semal, Kabupaten Badung. Tawa dan senyum ceria terpancar dari wajah siswa SD Negeri 3 Abian Semal, Dauh Yeh Cani, Desa Abian Semal, Kabupaten Badung. Mereka tampak lahap menyantap sajian menu makan bergizi gratis yang disediakan di sekolah. Program MBG ini telah mereka rasakan selama 4 bulan berturut-turut. Tak sedikit siswa mengaku menu makanan yang disajikan sangat enak dan membuat mereka semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Selain rasanya yang lezat, menu MBG juga dinilai memiliki variasi lauk yang disukai anak-anak. Enak banget dan ini sangat bergizi. Ini berapa kali udah dapat di sini? Ini udah dapat 4 bulan.
Jadi berapa dapat? Berapa kali? 40 kali udah dapat. Ya. Jadi ini gimana rasanya? Yang membuat senangnya apa? Rasanya enak banget, perfect lah makanannya. Dan saya Senang nggak dapat makanan gini? senang Kenapa senang? karena enak. Enak ya. Ini berapa kali udah dapat? 4 bulan. 4 bulan. Jadi selalu dimakan habis. Selalu dimakan habis. Apanya yang membuat enak, ikannya atau apanya? Lauknya, sayur atau apanya? Lauknya. Program makan bergizi gratis ini diharapkan mampu membantu pemenuhan gizi anak-anak sekolah dasar, sekaligus mendukung tumbuh kembang serta konsentrasi belajar mereka di sekolah. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Kodam 9 Udayana menggelar upacara penutupan Dikmaba Infanteri Gelombang 2 TA 2025 serta Diktukba Gelombang 1 TA 2026 yang dilaksanakan di lapangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana. Selaku Inspektur Upacara Irdam 9 Udayana, Brigjen TNI Subagio WG membacakan amanat Pangdam 9 Udayana yang diawali dengan pemberian ucapan selamat kepada 378 bintara lulusan Dikmaba Infanteri Gelombang 2 TA 2025 dan 181 bintara lulusan Diktaba Gelombang 1 TA 2026 yang kini menyandang pangkat Sersan 2. Pangdam menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar latihan teknis, melainkan proses pembentukan karakter, disiplin, dan profesionalisme prajurit. Para lulusan diingatkan untuk mengamalkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai pedoman hidup berkelanjutan, serta menjaga kondisi jasmani dan rohani dengan tetap menegakkan etika keprajuritan. Dengan berpegang pada nilai moral, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap penugasan, Pangdam berharap para sersan baru mampu menjadi kebanggaan satuan sekaligus teladan bagi keluarga dan masyarakat di tempat mereka bertugas. 81 bintara lulusan Diktukba TNI Angkatan Darat Gelombang 1 tahun ajaran 2026 dengan pangkat Sersan 2. Berbagai tantangan, keterbatasan, serta tekanan selama pendidikan hendaknya menjadi bekal berharga dalam tugas-tugas di satuan nantinya. Teruslah berlatih, belajar, dan berkembang menjadi prajurit yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas dalam pengambilan keputusan serta bijak dalam bertindak. Menurut saya, mendapat penghargaan adalah suatu kebanggaan karena dapat membanggakan kedua orang tua yang dari jauh bisa datang melihat anaknya dengan bangga. Saya juga mendapatkan ini dengan penuh perjuangan, disiplin, dan teringinas. Penutupan pendidikan ini merupakan momentum penting dalam menyiapkan prajurit bintara TNI AD yang profesional dan siap menghadapi dinamika tugas ke depan. Keberhasilan para lulusan tidak terlepas dari proses pendidikan yang terukur, berjenjang, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai keprajuritan. Upacara turut dimeriahkan dengan demonstrasi kemampuan prajurit yang meliputi senam balok, halang rintang, senam sparko, bela diri militer, dan pencaksilat militer yang ditampilkan oleh para bintara baru. Laporan Samsudin Tabanan, Garuda TV.